demi. Oh, jadi dia bilang dia tidak bisa menjadi kesatria lagi. Halo teman-teman, Cuna Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan menceritakan serial animasi Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 2. Untuk yang belum nonton atau agak lupa alur cerita season 1-nya, kalian bisa tonton dan klik link di deskripsi ya. Dan buat yang udah penasaran, silahkan siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Di season ini, Po akan membantu Blade untuk menangkap dua penjahat yaitu Peruka dan Klaus yang mencoba menggabungkan keempat senjata sakti Tianxiang. Mereka harus menemukan kedua senjata lainnya sebelum Peruka dan Klaus. Kini mereka berada di negara India. Mereka akan menemui teman lama Rukmini yang bernama Dia. Dia memiliki kalung ajaib Master Mastodon. Konon jika memakai kalung itu maka akan diarahkan ke Storm Wheels. Namun ternyata kini tempatnya sudah berbeda dengan dulu saat dia meninggalkan tempat itu. Saat Rukmini mencuri barang-barang di sana, Po dan yang lain malah makan berbagai macam makanan di sana. Sampai Po menyadari bahwa Rukmini tak ada di sana. Ternyata Rukmini ditemui oleh bangsawan yang tertarik dengan tongkat kuno Rukmini. Cantik. Hah? Maaf, akan beri 2 keping perak. 3. Dia akan membeli dengan harga 50 perak dan dia malah akan menjualnya. Tapi Po mencegahnya karena itu senjata cambuk api sakti. Lalu Po merasa ada yang aneh dengan Rukmini dan dia mengira Rukmini akan membohonginya. Tuh, kau tidak boleh menjual cambuk api abadi. Santai, aku bisa. Oh, jadi? Aku baru saja ingin mengembalikannya. Namun ternyata dia benar sedang mencari tempat rahasia yang menyimpan barang penemuannya yang dapat menjadi petunjuk. Namun di tempat rahasianya itu semua barangnya menghilang dan kini dia merasa putus asa. Namun saat itu dia mendengar suara temannya yaitu Dia. Namun ternyata Dia nampaknya tak ingat pada Rukmini. Lalu terjadi perdebatan kecil dan mereka malah bertarung hingga akhirnya Dia membawa Rukmini ke sebuah ruangan. Di sisi lain, Mr. Pink sedang membuatkan mie untuk Blade. Namun ternyata dia tak memasak mie sesuai resep. Dan Mr. Pink berkata terkadang kita tak harus mengikuti aturan resep. Dia membuat aturannya sendiri. Lalu setelah mendengar itu, dia pun teringat kejadian-kejadian sebelumnya. Dan dia merasa tak usah mengikuti aturan siapapun untuk menjadi kesatria. Dia mulai mencari tempat penyimpanan rahasia itu, lalu dia menemukannya. Sementara Rukmini dan Po sedang mendengar penjelasan Dia yang ternyata tak ingin anaknya tahu tentang masa lalunya yang seorang pencuri legendaris. Lalu dia menceritakan kalung ajaib yang telah dia jual, tapi Rukmini akan memberi dia imbalan berupa cambuk api sakti jika dia membantunya untuk mencari kalung ajaib tersebut. Kemudian datang Blade yang memperlihatkan sebuah kalung dan membawanya pergi. Mereka saling kejar-kejaran dan ternyata kalung itu adalah milik Dia. Dan kemudian dia memberitahu pada siapa dia menjual kalung ajaib, yaitu pada Jayes, seseorang yang mengubah kota tersebut. Punya kesempatan memberinya padamu. Lalu Po menghibur Blade yang masih sedih karena dia dicap bukan seorang kesatria. Lalu Po mengingatkan jika Peruka dan Klaus tertangkap maka Ratu akan sadar dan mengangkat Blade menjadi kesatria. Namun di sini Blade tak peduli dengan itu. Dia hanya ingin menangkap Klaus dan Peruka dan membalaskan dendam kematian kakaknya. Lalu dia pun membuang buku aturan kesatrianya. Di sisi lain Klaus menyadari bahwa cambuk api sakti yang ia miliki ternyata palsu. Lalu kapal mereka berputar dan menuntunnya menuju tempat helm angin sakti. Lu menemukan helm itu. Mungkin helmnya yang temukan kita. Kembali ke Po dan yang lain, mereka sedang membuat rencana untuk mencuri kalung dari Jayes si kolektor itu. Ternyata dia adalah orang yang tertarik dengan tongkat Rukmini. Dan mereka akan menjalankan rencananya di pesta pertunangannya Jayes.
Jayes menyimpan kalung itu di ruang koleksinya yang dijaga ketat. Bahkan pintunya terbuat dari baja setebal lengan dan dikunci. Kunci tersebut disimpan di kantong bajunya dan malam ini mereka akan memulai aksinya. Mereka akan berbaur dengan tamu undangan yang lain. Aku tidak percaya kau tidak biarkan ku bawa cambukku ke sana. Mudah, kau bisa melakukannya kan? Blade bertugas untuk mengalihkan perhatian Jayes, lalu Mr. Pink mengawasi Jayes dari atas menara. Lalu Po yang notabene adalah seorang master naga hanya bertugas menghabiskan makanan. Sementara Rukmini akan mengambil kunci ruangannya setelah Jayes masuk ke dalam istana. Saat Jayes mulai masuk ke istana, Mr. Pink langsung memberi kode pada Rukmini. Namun dia malah sibuk mencuri perhiasan tamu undangan. Sementara di sisi lain, Peruka dan Klaus mendarat di atas pohon dan mereka sangat penasaran siapa yang memakai helm sakti itu. Lalu datang para perampok dan mencuri persediaan makanan mereka. Lalu Peruka mendapat ide untuk turun dari sana menggunakan sihirnya. Kembali ke istana, Blade kini telah menjalankan tugasnya. Namun si Rukmini malah masih sibuk mencuri. Kau Rukmini? Dan Mr. Pink memberitahu Po atas kelakuan Rukmini. Dia pun segera mengganti peran Rukmini dan mencoba mengambil kunci dari Jayes yang sedang sibuk curhat pada Blade. Dia yang berhasil mengambil kunci itu segera mencari ruangannya. Juranmu untukku malam ini. Aku akan selalu... Aku juga mengalami perubahan besar. Mr. Pink akan berjaga dari luar sementara Po akan masuk mengambil kalung ajaib itu melewati jebakan tali yang ada loncengnya. Di sisi lain, Peruka dan Klaus menemukan sosok misterius yang mereka kira dia memakai helm sakti. Namun ternyata Klaus mengenali dia dan ternyata itu adalah teman sesama penyihirnya. Dia bernama Miguel. Kembali ke Po yang sedang berjuang mengambil kalung ajaib. Di sana Rukmini melihat aksi Po dan merasa kagum melihatnya. Namun ternyata Po tak bisa menjangkau kalung itu. Lalu ayahnya melemparkan sumpit padanya dan dia berhasil mengambilnya. Di luar, Blade menghampiri Rukmini dan berkata bahwa dia menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tak seperti dirinya yang entah kemana saja. Kemudian mereka semua keluar karena tunangan akan segera dimulai. Namun mereka terkejut karena perempuan yang akan tunangan dengan Jayes ternyata Padma, anaknya dia. Dan mereka ditipu oleh dia. Kini mereka ditangkap oleh penjaga ular karena dia melaporkan mereka semua pada Jayes. Bukti, kau bisa percaya padaku. Lalu Jayes berterima kasih pada dia dan akan mempercepat pernikahannya dengan Padma. Dan sebagai hadiah kalung itu akan diberikan pada Padma untuk simbol pernikahan mereka. Sementara Rukmini dan lainnya dikurung oleh ular penjaga. Tuh aku pindahkan pedestal ini. Dan hentikan pernikahan itu. Kalau mereka pergi dengan kalung itu. Di sisi lain, Peruka dan Klaus dibawa ke tempat tinggal Miguel atau tempat tinggal para penyihir. Namun Peruka masih belum mempercayai Miguel. Dan kembali lagi ke Po juga Blade yang sedang mencari cara untuk keluar dari kurungan dan menghentikan pernikahan Jayes lalu merebut kalung itu. Karena kalau tak mendapatkan kalung itu, maka mereka tak bisa menemukan Strong Wheels. Lalu Blade menemukan jalan keluarnya, tapi itu lubang terlalu kecil. Dan tiba-tiba Blade menghancurkan lubangnya hingga menjadi besar dan mereka pun kabur lewat jalan itu. Beruntung penjaga tak mengetahuinya. Sementara Rukmini yang dikurung terpisah diikat oleh Jayes. Dia dipaksa untuk memberitahukan keberadaan tongkat miliknya. Namun dia tak memberitahu Jayes tentunya. Dia malah mengejek Jayes yang akan menikah dengan anak seorang pencuri. Memiliki klaim yang sah atas tanah mereka. Dan akhirnya... Lalu kenapa kau menikahi anak makhluk paling dicari di India? Namun ternyata Jayes punya rencana lain dengan menikahi Padma.
dia akan membuat tanah restoran dia menjadi miliknya karena dari dulu dia adalah satu-satunya yang tak menjual tanah pada Jayes. Dan setelah memiliki semua tanah di desa itu, dia pun akan meratakannya dan membuat lahan parkir. Beralih ke Po, Blair, dan Mr. Pink, mereka akhirnya bisa keluar dari lubang itu. Lalu mereka akan pergi ke restoran dia dan membatalkan pernikahan Jayes yang akan dilangsungkan di sana. Sementara di sisi lain, Peruka dan Klaus akan dibawa menuju tempat helm sakti. Namun Miguel sambil bercerita keberhasilan mereka sampai pulau itu. Ternyata dulu setelah Peruka ditangkap, mereka kabur dari Inggris karena para ksatria mengincar mereka. Menemukan hadiah suci, sebuah helm. Berlayar terombang-ambing di lautan hingga mereka seolah tertarik dan ditakdirkan tinggal di pulau itu. Namun mereka tak menemukan makanan di sana. Hingga suatu hari mereka menemukan helm sakti yang bisa mengendalikan angin. Lalu Miguel memperlihatkan pemakai helm itu, yaitu penyihir terhebat di sana. Dia akan menunjukkannya padamu. Namun Peruka merasa kesal terhadap Klaus yang terus menahan Peruka untuk tidak bersikap kasar. Lalu dia juga berkata bahwa Klaus harus merebut helm sakti itu lalu pergi dari pulau itu malam itu juga. Kembali ke Rukmini yang berusaha memotong tali yang mengikatnya. Setelah berhasil, dia mengemas sedikit makanan. Lalu dia yang melihat foto dia dan anaknya merasa kasihan karena sebenarnya Jayes akan menipu mereka. Kemudian dia pun kabur dari sana. Sementara Jayes kini akan melangsungkan upacara pernikahannya. Blade, Po, dan Mr. Pink juga telah sampai dan menyusun rencana untuk melawan ular penjaga dan merebut kalung itu lalu kabur dari sana. Mereka mulai bertarung dengan ular penjaga, lalu dia menyuruh Jayes untuk melangsungkan upacaranya. Namun Mr. Pink yang bertugas mengambil kalungnya malah gagal dan terpental oleh dia. Tiba-tiba Blade yang diserang dia ditolong oleh Rukmini. Rukmini langsung mengambil tongkatnya yang sebelumnya disembunyikan. Beralih ke Peruka dan Klaus yang bertemu dengan Kyle. Dia menggantikan posisi Peruka sebagai penyihir terhebat. Karena kini Kyle menyelamatkan kaum penyihir dengan menemukan helm sakti. Dia menarik kapal-kapal yang mempunyai perbekalan menggunakan helm itu. Dan jika Peruka mengambil darinya maka kaum penyihir akan mati. Lalu Peruka menakuti Kyle dengan menggunakan sarung tangan saktinya. Namun sepertinya Kyle sama sekali nggak takut sama Peruka. Kembali ke Po yang masih bertarung dengan ular dan Rukmini yang bertarung dengan dia. Rukmini memberitahu dia bahwa Jayes akan menipunya dengan merebut restoran miliknya. Namun dia tak peduli dengan itu lalu meninggalkan Rukmini dan melanjutkan upacara pernikahan anaknya. Sementara Peruka yang akan merebut helm itu malah gagal dan Kyle memakainya untuk mengendalikan angin untuk menyerang Peruka. Itu dilakukan Kyle semata-mata untuk melindungi kaum penyihir. Kembali ke pernikahan. Mereka yang sedang bertarung terhentikan dengan selesainya upacara pernikahan. Tapi tiba-tiba Mr. Pink merebut kalungnya namun malah jatuh dan kalung itu hancur berkeping. Lalu dia mengambil pecahan kalung itu berharap dapat berfungsi dengan semestinya. Tapi hal tak terduga terjadi, dia malah kerasukan arwah Master Mastodon. Nah, selesai sampai di sini dulu pembahasan Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 2-nya ya. Kalian pantengin terus channel kita karena akan ada part selanjutnya dari Kung Fu Panda The Dragon Knight Season 2 ini. Sampai jumpa di part selanjutnya.